Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Saudara tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, jadi membangun kembali kota Yerusalem harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord. Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan dia bisa menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah runtuh seperti yang dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa, karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut, 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapak, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi kami. Kami rindu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu hari ini. Biar kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang hadir. Bila kami boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, kami memberkati bangsa kami, negeri kami, para pemimpin yang ada di negeri ini. Kiranya mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Bahkan provinsi Jawa Timur, bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Berkat-Mu atas kota ini. Terima kasih Bapak, kami siapkan hidup kami. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
sembah. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, Raja kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya Allah kita dahsyat? Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, men. Dia tidak pernah tertandingi oleh apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang tidak pernah tertandingi oleh apapun Tuhan.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, serah kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, serah kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaannya kekal. Dia tidak pernah tertandingi oleh apapun. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang luar biasa. Yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Terima kasih. Saat ini kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
rindu mendengar. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu Tuhan, wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hidupku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakanlah jalanmu kepada kami ya Tuhan, kebenaranmu yang hidup. Sampai hari ini Tuhan, kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Dan sore hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami. Kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan saatnya Tuhan boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Ajarlah setiap kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah pakai hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, kami menyiapkan hati kami. Berbicara dan kami siap mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Senang sekali boleh kembali di kota Bondowoso, utamanya di Rock Bondowoso. Saya ini kalau ke Bondowoso gak pernah kemana-mana Pak, cuman ke gereja Rock. Dan tentu saja makan ke depot ya, makan ke depot pasti itu. Tapi nggak ada tempat lain yang saya datang ke Bondowoso, hanya di Rock Bondowoso. Dan saya cukup bersyukur bahwa saya melihat ada satu kemajuan ya luar biasa. Terakhir saya kesini tahun berapa ya Pak? Sama Bapak kan? Kayaknya sekitar 4-5 tahun lalu ya. Dan saya melihat ada perubahan yang cukup signifikan. Tuhan bekerja di tempat ini. Saya melihat kasih kemurahan Tuhan luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya mengucap syukur untuk Pak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan melayani, juga jemaat di tempat ini dan para pekerja. Dan juga terima kasih Pak Benny dan Pak Gideon yang sudah ngantar saya ke sini. Saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya dalam hari-hari ini. Mungkin agak berbeda dari tema yang ada di gereja kita secara keseluruhan, karena tema untuk Rock bulan ini sebetulnya adalah dipenuhi dengan kuasa. Tapi hari-hari ini saya banyak merenungkan firman Tuhan tentang hamba dan anak. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat satu tema khotbah tentang putra dengan hati hamba. Kerennya ya, a serving son. Bahasa kerennya. Tapi kalau bahasa terjemahannya Indonesia itu adalah seorang putra tapi punya hati hamba. Seorang anak. Kalau saya bicara putra bukan hanya yang pria ya, tapi kita juga bicara yang wanita. Putra dan putri kerajaan tentu saja. Nah kenapa kok saya rindu untuk membagikan ini? Saya akan mulai dengan satu statement seperti ini. Kita harus memiliki pemahaman, pengertian yang sehat dan seimbang antara status kita sebagai anak Allah dan status sebagai hamba. Saya ulangi lagi. Kita harus memiliki pemahaman dan pengertian yang sehat dan seimbang. Mungkin kita punya pengertian dan pemahamannya, dua-duanya, tapi kurang sehat dan kurang seimbang. Antara status sebagai anak Allah, satu sisi kita adalah anak Allah,
Tapi di sisi yang lain kita juga hamba Allah. Nah, pengertian dua status ini sebagai anak dan sebagai hamba itu harus balance. Harus imbang dan harus sehat. Kenapa saya katakan harus sehat? Karena ada banyak pengertian anak-anak Tuhan, bahkan juga saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Saya tidak berusaha mengkritik ya, karena setiap hamba Tuhan pasti punya pengajarannya tersendiri. Dan selama pandemi kita punya banyak kesempatan untuk belajar firman Tuhan mandiri, betul ya? Kita bisa satu hari itu bisa searching 3-4 khotbah gitu kan. Hari Minggu ibadahnya gak cuma sekali, bisa 3 kali, 4 kali, tapi di rumah. Di rumah, jam 7, jam 10, jam 5. Kita tinggal setel saja, kita tinggal cari channel, gereja A, gereja B, pengkhotbah ini. Nah, saya banyak belajar dan saya banyak mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak sehat dan seimbang, kita akan terjebak di salah satu pemahaman yang ekstrem. Sangat berbahaya kalau kita ekstrem. Bahasa kasarnya tuh fanatik. Nah, ekstrem tuh fanatik. Nah, kita memang harus gila-gilaan buat Tuhan, tapi kita tidak perlu fanatik. Amin. Karena fanatik itu dari asal kata fana. Tahu fana itu apa? Fana apa? Dunia fana. Tidak kekal, iya kan? Duniawi sebetulnya, fanatik itu duniawi. Jadi kalau kita fanatik tuh hati-hati. Berarti kita ini sedang mengejar sesuatu yang duniawi. Kelihatannya radikal, kelihatannya ekstrem, tapi sebetulnya fanatik, fana. Dan fana itu bisa diambil dari kata fan. You know fan? Fan itu idola. Terlalu mengidolakan seseorang atau sesuatu itu sangat berbahaya. Kecuali mengidolakan Tuhan Yesus, tentu saja. Amin. Kalau idola kita Tuhan Yesus ya harus. Tapi terkadang kita mengidolakan, maaf, hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan tuh bagus loh khotbahnya. Saya sangat suka. Bagus, boleh. Tapi jangan mengidolakan beliau. Apa bedanya mengagumi dengan mengidolakan? Kalau mengagumi, kita mengagumi kehebatannya, karyanya, khotbahnya bagus, kita terima. Tapi kalau mengidolakan, itu semuanya api. Nah, betul gak? Pokoknya wong iku pasti api. Gak ono salah. Sorry, saya pakai Jawa. Ini kan di Jawa Timur ya. Gak apa-apa ya. Saya kangen soalnya. Saya sih di Denpasar lama gak bisa Jawaan saya. Saya aslinya lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Jadi Jawone lebih kental daripada Bali. Sampai sekarang saya nggak bisa bahasa Bali. Tapi bahasa Pak Herman yang dari Bali ya, bisa bahasa Bali ya. Saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa tapi sekarang. Saya lebih kental Jawa. Kalau orang sudah mengidolakan, itu pokoknya benar, salah ya dibelani. Sebaliknya, yang musuhnya itu disalahno terus pokoknya. Kalau nggak sesuai dengan hamba Tuhan ini, keliru pokoknya. Nah, kita jangan sampai mengidolakan fanatik dengan satu hamba Tuhan tertentu. Bahkan maaf, dengan gembala sidang kita pun juga jangan. Gembala sidang kita memang orang yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi, tapi jangan kita mengidolakan berlebihan. Saya lihat ada begitu banyak orang yang mengidolakan berlebihan, sampai akhirnya tidak bisa melihat sesuatu secara objektif. Pokoknya semua dianggap benar. Keliru pun dibenarkan. Orang kalau sudah kadung cinta ya, yang keliru pun bisa jadi benar, betul nggak? Kalau sudah kadung benci, yang benar pun bisa salah. Karena semua ini tergantung dari sudut pandang dan hati kita. Orang kalau hatinya sudah benci, sudah nggak senang, mau bikin apa aja keliru. Iya kan? Kalau kita sudah nggak senang sama seseorang, dia berbuat baik, kita curiga. Jangan-jangan dia baik karena ada apa? Itu karena kita sudah nggak suka.
Tapi kalau kita suka sama orang, walaupun dia, maaf ya, pinjem uang kita gak balik pun kita belani. Ya Pak ya. Yang ketawa paling keras nih, pernah pengalaman mungkin. Baik, saya kembali lagi. Kita harus punya pemahaman yang sehat, ya, dan harus seimbang. Enggak boleh berat sebelah. Kita harus ngerti bahwa kita ini statusnya anak, tapi juga hamba. Ada perbedaan sudut pandang kita sebagai anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi sebelumnya, saya akan ajak kita untuk lihat beberapa ayat yang meneguhkan kita bahwa kita ini anak Allah dan kita juga hamba Allah. Yang pertama kita lihat dulu sebagai anak Allah. Kita diciptakan sebagai anak-anak Allah. Itu ada dalam Mazmur 82 ayat 6. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia dapat pewahyuan tentang satu majelis di dunia roh. Ketika itu Raja Daud mendapat penglihatan Allah berkata kepada anak-anaknya, "Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian." Tuhan sendiri yang berfirman. Akunya huruf besar. Kamu adalah Allah dan anak-anak Allah. Jadi kita semua ini adalah anak-anak Allah. Dan ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Ketika itu Yesus ditanya sama ahli Taurat dan orang Farisi, "Kamu ini kok ngaku-ngaku anak Allah? Kamu menghujat Tuhan. Karena kamu ini bukan siapa-siapa, anak tukang kayu, kok ngakunya Allah?" Dan ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka ini ahli Taurat, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu?" Dia berkata kepada ahli Taurat, yang nulis ini di kitab Tauratmu sendiri, yaitu Mazmur. Mazmur itu dalam Taurat kan. "Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jadi Yesus, dia adalah Allah yang jadi manusia. Dan anak Allahnya huruf besar. Aku anak Allah. Kita semua adalah anak Allah, tapi anak Allah huruf kecil. Amin. Karena kita anak-anak Allah. Kita diciptakan punya nature Allah. Ayat yang lain. Anda mungkin masih bingung, kok bisa ya anak Allah dari mana? Lukas 3 ayat 23. Nah, Lukas 3 ayat 23 itu memuat silsilah Tuhan Yesus secara manusia. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, bapaknya ya. Yusuf itu adalah anak Eli. Nah, jadi kitab Lukas ini menulis silsilah Yesus secara urut mundur. Dari Yesus, bapaknya Yusuf, terus kakeknya itu Eli, kakek buyutnya itu namanya Matat, dan seterusnya. Ini Lukas. Kalau di dalam Matius, Anda akan mendapatkan urutannya dari atas ke bawah. Dari Abraham, Ishak, Yakub, turun terus sampai akhirnya Yesus. Nah ini dibalik sama Lukas. Terus dibalik mundur ke belakang, kita nggak usah baca semua, Anda pasti ngantuk lihat ini. Saya cuma mau tunjukkan ayat terakhirnya nanti. Terus ini enggak tahu berapa puluh keturunan tuh, sekitar 30-an mungkin. Nah ini kita mulai kenal nama-nama ini. Anak Yakub, Yakub itu anaknya Ishak, Ishak anaknya Abraham, Abraham itu anaknya Terah, Terah anaknya Nahor, terus naik Seruk, Rehu, Peleg, Eber, Salmon, Kenan, Arpaksad, Sem. Ini anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet, ya kan? Nuh itu anaknya Lameh, Lameh anaknya Metusalah, Henok,
keturunan ketujuh yang diangkat Tuhan, Yared, Mahalaleel, Kenan, Enos, Set. Apa di sana ditulis? Anak Adam, anak Allah. Amin. Jadi Adam itu anaknya Allah. Kalau Adam itu anaknya Allah, kita semua adalah anak-anak Allah juga. Amin. Ini yang nulis firman Tuhan. Adam itu bukan sekedar diciptakan, dia dilahirkan. Kalau pohon, matahari, bulan, bintang itu diciptakan. Tuhan cuma berfirman, jadilah terang, jadilah pohon. Manusia itu dibentuk. Memang yang Adam diciptakan, tapi yang Hawa itu dibentuk oleh tangannya Tuhan sendiri. Dan dihembuskan nafas. Jadi sebetulnya Adam dan Hawa itu kualitasnya lebih tinggi mana? Ayo, jujur, Hawa kualitasnya lebih tinggi, makanya lebih indah ya tuh. Soalnya yang Hawa ini dibentuk sama Tuhan sendiri, kalau yang Hawa cuma jadilah Adam gitu kan, beda kan. Memang sama-sama dihembuskan nafas, tapi yang Hawa ini sama Allah ini dilekuk-lekukan sedikit gitu kan. Lebih cakep. Bersyukurlah kaum Hawa. Ya makanya namanya kalau Adam kan man, kalau wanita woman. Iya kan? Woman, bukan man tapi woman. Karena man-nya berkata wow. Kita punya DNA-nya Allah. Amin. Katakan kepada sebelah Anda, kita punya DNA Allah. Kita anak Allah. Kita bukan asalnya simpanse. Kita bukan hasil evolusi ribuan jutaan tahun dari makhluk dengan bersel satu lalu jadi monyet lalu jadi kita. Enggak, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita punya DNA-nya Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Serupa itu sama, mirip. Memang bukan Allah, tapi kita punya DNA-nya Allah. Kalau anak kita dikatakan, kok mirip sama Pak Paul ya? Itu berarti wajahnya mungkin mirip saya. Mungkin bukan wajahnya yang mirip, tapi sifatnya. Kita mungkin punya anak-anak yang wajahnya kok beda ya, mungkin dulu operasi plastik ini. Tapi karakternya gak bisa bohong, betul? Karakternya, sifatnya, mungkin suaranya, itu mirip. Temannya bisa keliru kalau ditelepon, yang terima ini anaknya atau bapaknya kan itu. Karakternya, kepribadiannya, mungkin suka humor, itu akan transfer. Karena seorang anak itu adalah cermin dari orang tuanya. Siapa orang tuanya, itu anaknya. Jadi jangan pernah ngatain anak Anda, anak bodoh. Jadi kalau dia dikatakan anak bodoh, berarti dia dari mana? Iya kan? Berarti Anda sedang ngutuki diri Anda sendiri. Amin? Jangan. Katakan engkau anak yang luar biasa. Engkau anak yang luar biasa pintar. Engkau dipakai Allah. Kita sedang memberkati diri kita juga. Amin? Nah kalau kita ngutuki anak-anak kita sendiri ya, berarti kita sedang ngutuki kita. Anak bodoh kamu itu. Digini diajari bolak-balik gak ngerti. Dalam hatiannya, saya anaknya siapa? Bukan salah saya. Tapi karena kita punya DNA Allah, kita memiliki sifat-sifat Allah. Amin. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu penuh dengan kasih karunia. Itulah kita. Sayangnya, karakter kita sebagai anak Allah itu jatuh ketika Adam melanggar perintah Allah. Jatuh jadi hamba. Kalau dulunya anak sangat tinggi, sekarang statusnya jadi hamba. Bahkan bukan hamba Allah, hamba dosa. Kenapa? Karena dia lebih taat kepada iblis daripada kepada Allah.
Allah sudah berkata jangan dimakan. Semua boleh, cuman satu aja nggak boleh. Yaitu yang dimakan. Tadi pagi saya kasih ilustrasi di Rock Jember. Gak tahu saya pernah ilustrasi nggak di sini ya. Misalnya nih saya diundang ke rumah Pak Herman, nginep di Bondowoso, saya nggak tinggal di hotel, tinggal di rumah Pak Herman. Oleh Pak Herman dikasih kebebasan, Pak Paul, saya senang sekali nih Pak Paul mau tinggal di rumah, boleh makan semua yang ada di rumah saya, termasuk yang ada di kulkas, termasuk yang ada di gudang. Kalau Pak Paul masih kurang, boleh ada ini semua stok makanan. Kalau masih kurang, saya panggilkan depotnya Pak siapa ini? Saya lupa. Saya telepon, saya kirim semua depot makanan, semua kirim, boleh. Tapi Pak Paul, ada satu buah yang Pak Paul nggak boleh makan. Karena buah ini kesayangan istri saya. Buah ini saya taruh di lemari yang paling pojok atas. Saya kunci. Kuncinya saya simpan. Dan itu adalah buah durian kesukaan istri saya. Ini tadi waktu perjalanan banyak durian. Semua boleh Pak Paul, cuman satu ini ya Pak Paul ya, tolong jangan dimakan buah durian tuh. Ini kesenangannya istri saya. Kalau Anda nginep di rumah Pak Herman, buah yang mana yang mau Anda makan? Buah durian itu kan, betul gak? Loh padahal sudah dibilangi loh, semua boleh dimakan, kulkas itu buka, semua boleh makan. Cuman satu ini loh nggak boleh. Tapi kita malah kepingin makan yang itu. Kenapa? Karena nature dosa ada di dalam kita. Sama seperti Adam. Digoda. Semua boleh, cuman satu yang nggak boleh, ya itu yang dimakan sama dia. Kalau ada 3 pintu di sini, yang 2 pintu nggak ada tulisannya, yang 1 pintu tulisannya jangan diintip. Yang Anda intip yang mana? Yang 2 ada nggak akan utik-utik, betul nggak? Oh kalau boleh diintip nih berarti nggak ada apa-apanya kan, betul kan? Justru yang jangan diintip ini yang menarik perhatian. Itulah nature kita. Kita suka tidak percaya juga kepada Tuhan. Makanya itu yang membuat Adam jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia lebih percaya kepada iblis. Iblis menggoda untuk egonya keluar. Ego Adam keluar. Kalau kamu makan tuh kamu gak apa-apa kok. Kamu gak mati. Bahkan kamu akan jadi seperti Allah. Iblis bilang gitu kan. Jadi egonya Adam digelitik. Hawa dulu ya, yang digelitik Hawa dulu. Kamu nanti jadi seperti Allah. Wah, enak ya jadi Allah ya, bisa memerintah. Dia lupa padahal dia sudah memerintah. Taman Eden sudah diserahkan kepada Adam dan Hawa. Dia lupa. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada di bawah Tuhan. Dia ingin jadi seperti Tuhan. Masih kurang. Egonya digelitik. Akhirnya jatuh. Yohanes 8 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dari status yang begitu mulia dari anak Allah jatuh delosor jadi hamba dosa. Karena taat sama iblis. Orang kalau enggak taat sama Tuhan, taat sama iblis jadi hamba dosa. Roma 6 ayat 16, Rasul Paulus menulis, kamu tidak tahu kalau kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita taat sama orang, artinya kita tuh menghambakan diri. Kalau Anda taat sama bos Anda menghambakan diri kepada bos. Dan memang kita harus melayani bos. Artinya kita jadi hambanya dia. Demikian juga kalau misalnya kita datang ke dokter. Kita sakit nih, ada gejala sakit, datang ke dokter. Dokter suruh A, B, C, D, E, kita pasti lakukan. Nurut kita.
Karena dia lebih ngerti. Kita percaya. Kita jadi hambanya dokter itu. Hamba dalam artian kita nurut sama dia. Nah, itulah prinsip hamba. Seorang hamba itu harus nurut. Termasuk juga ketika jadi hamba dosa, dosa itu akan memerintahkan kita. Kamu harus lakukan ini. Nurut kita. Tapi syukur kepada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Amin. Minggu depan kita akan merayakan kemerdekaan kita ketika kita merayakan kematian Kristus. Kristus memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Masih sama-sama hamba, tapi hambanya sudah lebih baik, hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa yang diikat, yang dijatuhi hukuman, yang sakit, miskin, telanjang. Waktu kita berdosa, kita sakit, miskin, telanjang. Adam dan Hawa ketika dosa, dia jadi telanjang. Kehilangan kemuliaan. Tetapi ketika kita menerima Kristus, kemuliaan Kristus menjadi kemuliaan kita. Amin. Kita diperbarui. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita baca ayat 23 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari hamba dosa, kita ditebus oleh Kristus jadi hamba kebenaran. Dan kita diberikan hidup yang kekal. Tapi Tuhan gak berhenti cuma sampai di sana. Tidak cuma berhenti jadi hamba Allah. Kita diangkat jadi anak. Kita dikembalikan lagi jadi anak Allah. Seperti nature kita yang awal. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, perhatikan ayat 12. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Kali ini ada syaratnya. Syaratnya gampang kok, cuma satu, percaya. Jadi enggak semua sekarang tuh anak Allah. Kalau dulu awal ciptaan semua anak Allah, tapi karena jatuh dalam dosa, jadi hamba dosa, dimerdekakan jadi hamba Allah, lalu diangkat kembali jadi anak Allah. Tapi tidak semua anak Allah. Hanya kita yang percaya Kristus Yesus, itulah disebut anak-anak Allah. Amin. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita dikembalikan hubungan kita kepada Bapa. Kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Kita bisa berdoa dan doa kita didengar Tuhan. Kita dikasihi. Sebagai anak kita punya fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Anda mungkin belum sadar, karena kita terlalu lama hidup sebagai hamba. Kita ini lahir sudah jadi hamba dosa. Ada orang yang bilang, Pak, bayi itu baru lahir kan tidak ada salah, tidak ada dosa. Bayi itu kan seperti kertas putih katanya, iya kan? Tergantung nanti siapa yang menulis, nanti dia jadi apa. Tunggu dulu, tidak semua bayi itu, bahkan saya bilang, semua bayi itu bukan kertas putih, tapi kertas yang berwarna.
Kenapa saya bilang kertas yang berwarna? Setiap anak itu punya warnanya masing-masing. Dan dia sudah membawa sifat karakter masing-masing. Tetapi dia bukan kertas yang kosong. Dia sudah ada nodanya. Dari mana? Ayo, kalau Anda punya bayi, punya anak. Anak Anda nggak usah diajari bohong. Bisa bohong nggak? Bisa. Nggak usah diajari. Karena dia sudah punya nature. Anak Anda nggak pernah diajari memberontak. Bisa memberontak nggak? Bisa. Kita nggak pernah ngajari dia untuk memberontak. Tapi dia bisa berontak. Dia bisa protes, betul nggak? Dia bisa negosiasi. Apalagi kalau sudah besar, wah pinter negosiasinya. Kenapa? Karena nature-nya dia adalah ingin hidup merdeka. Tidak mau di bawah aturan siapapun. Itu nature-nya dosa. Jadi seorang anak itu bukan kertas putih yang polos. Enggak. Dia bawa noda dosa. Dan itu harus ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, kita semua sudah ditebus. Yang percaya dalam namanya, amin. Kita ini hamba yang diangkat anak. Punya status lagi sebagai anak Allah. Nah, apa bedanya hamba dengan anak? Hamba itu dibeli. Anak itu dikasihi. Dulu waktu kita masih hamba dosa, Tuhan harus membeli kita. Dibeli dulu, kenapa? Karena kita sudah menjual diri kita di bawah iblis. Kita menjual diri kita di bawah dosa. Kita menghambakan diri. Karena itu harus dibeli oleh Tuhan yang baru. Tuhan yang baru adalah Tuhan Yesus Kristus yang membeli kita dengan darahnya yang mahal. Amin. Kalau Anda lihat film-film perbudakan, budak itu kan diperjualbelikan. Dan dia akan jadi milik tuannya seumur hidup. Sampai dia bisa menebus harganya. Tapi kebanyakan nggak bisa. Kenapa? Karena seorang hamba itu akan ikut tuannya, makan di dalam rumah tuannya, dipelihara oleh tuannya. Nah, ya terserah tuannya dong mau kasih harga berapa, betul nggak? Misal beli budak harganya 5 juta misalnya. Terus, Pak saya kan sudah kerja dengan Bapak bertahun-tahun, saya kan punya gaji juga. Oke, kamu memang digaji 1 juta per bulan, tapi jangan lupa, kamu kan tinggal di rumah saya, kamu bayar dong uang kos. Iya dong, kalau jadi tuan tuh pasti menang lah. Tuan tanah tuh pasti menang. Anda gak mungkin menang lawan tuan tanah. Dia mau menetapkan sewanya berapa kan terserah dia. Belum kamu makan di rumah saya, kamu makan 3 kali sehari, 1 piring saya hargai sekian, kamu gak bisa bayar, jadi tetap jadi budak. Akhirnya jadi budak gak akan pernah bisa lepas, kecuali ada yang menebus. Perlu tuan yang lain yang lebih kaya yang bisa nebus. Ya mungkin dulu beli 5 juta, ditebus lah 3,5 juta gitu kan. Karena sudah menurun kan usianya, sudah kekuatannya berkurang. Kekuatannya berkurang, sudah sebentar lagi expired ini. Harganya menurun, tapi harus ditebus. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita. Jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu dikasihi, bukan dibeli. Anak-anak itu dilahirkan. Kita sangat dikasihi sama Tuhan. Apa buktinya? Tuhan mau mati buat kita. Kita sangat dikasihi. Karena itu sadari bahwa sebagai anak itu kita sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak, saya ini anak yang tidak diinginkan. Orang tua saya enggak pernah mau saya. Sejak dari kandungan pun saya sudah mau digugurkan. Anda mungkin merasa tidak dikasih, tapi Allah sangat mengasihi saudara. Kalau hari ini saudara masih hadir di tempat ini, artinya Tuhan masih punya rencana buat saudara. Amin. Jangan pernah merasa bahwa aku ini ditolak, aku tidak disayangi. Tuhan sangat sayang sama saudara.
Saya punya banyak kesaksian orang-orang yang tertolak. Bahkan istri saya itu mau digugurkan dulu. Istri saya dulu waktu masih dalam kandungan mau digugurkan karena usianya dengan kakaknya itu cuma beda 1 tahun. Dan mertua saya waktu itu masih baru lulus kuliah. Jadi masih merintis karir. Gak punya banyak uang. Punya anak 1 umur 1 tahun lalu hamil. Dan mau digugurkan. Tapi rupanya istri saya ini orang yang ngeyel. You know ngeyel? Digugurkan bolak-balik gak gugur, lahir. Malah lahirnya prematur lagi. Mau keluar duluan. Istri saya orangnya sangat kuat. Sangat tough, tidak gampang menyerah. Dan saya bersyukur jadi suaminya. Karena itu kita gak pernah tahu riwayat seseorang. Orang yang dulunya tertolak mau digugurkan. Tapi istri saya dipakai Tuhan luar biasa. Punya bisnis sendiri, merintis dari nol, sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Saya ikut bersyukur. Walaupun kadang-kadang sulit dihadapi. Seorang yang sangat kuat, tough. Tapi lemah lembut. Ibu Vivi, Anda gak tahu kesaksiannya, Ibu Vivi, Ibu Gembala kita. Itu dulu pernah mau digugurkan. Mungkin kalau beliau sempat ada kesaksiannya. Beliau juga dulu sempat mau digugurkan. Kenapa? Karena waktu itu beliau cerita orang tuanya tuh pindah dari China ke Indonesia. Dan waktu itu dalam keadaan hamil. Takut nanti kalau merepotkan punya anak. Jadi mau digugurkan. Syukur Allah menebus. Sehingga jadi ibu gembala yang mendampingi Bapak Gembala kita dan luar biasa. Orang-orang seperti itu sangat dikasihi Tuhan. Kita juga sangat dikasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan itu sangat dikasihi Tuhan. Tidak peduli apa latar belakang saudara. Tidak peduli apa status sosial ekonomi saudara. Kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Anak itu sangat dikasihi Tuhan. Yang kedua, seorang hamba itu dicukupi. Tapi seorang anak dipenuhi. Amin. Kalau kita anak Allah, kita cuman gak sekedar cukup, tapi Tuhan akan memberikan kita penuh, bahkan sampai berlimpah-limpah. Tapi, ada tapinya. Jangan kalau dipenuhi berlimpah-limpah, dihabiskan sendiri. Amin. Makanya saya bilang kita nih putra, anak, tapi harus hatinya hamba. Kenapa? Seorang anak yang punya hati hamba, ketika dia penuh dengan berkat, penuh melimpah, dia tetap hidup secara cukup. Amin. Enggak ada amin ini. Berat ini berat. Anda penuh kelimpahan, tapi harus hidup secara cukup. Enggak boleh foya-foya. Amin. Khotbahnya kok berat gini Pak? Saya apa adanya aja, ini firman Tuhan. Apa doa Tuhan Yesus? Berikanlah kepada kami makanan kami yang bukan yang sepuasnya. Betul gak? Gak tahu kalau di Bondowoso ini ada banyak gak restoran yang makan sepuasnya? Ada gak? Belum ada ya? Oh, kalau di Surabaya, di Denpasar banyak Pak. Sekarang lagi ngetren, makan sepuasnya, bayar sekali 100.000. Makan sak mledosmu. Di Jember ada Pak? Belum ada ya? Oh. Kalau nasi sepuasnya tuh kuli Pak. Kita nggak mau Pak, nasi banyak di rumah Pak. Ikan yang banyak. Kalau kita di Denpasar, di Surabaya, Jakarta lagi ngetren, makan sepuasnya. Bayar 150.000, makan daging sepuasnya. Tapi yang betul adalah hidup secukupnya. Amin. Kalau kita dilebihin sama Tuhan, artinya ada saudaramu yang harus kamu bantu. Ada pelayanan Tuhan yang harus disupport. Ada jiwa-jiwa yang masih butuh mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan dihabisin. Pak, mobil saya baru 1. Tetangga punya 2.
Pak katanya kalau anak Tuhan diberkati, mobil terbaru dong. Sekarang lagi mobil listrik Pak, saya mau ganti mobil listrik. Boleh, kalau memang berlebih cukup boleh. Kalau memang mobil Anda sudah 20 tahun, ya waktunya ganti, silakan. Tapi kalau baru 2 tahun, 3 tahun, ya nggak perlulah ganti, betul nggak? Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, mungkin Anda pernah mendengar, namanya Rick Warren. Rick Warren ini hamba Tuhan yang terkenal, seluruh dunia tahu dan pernah membaca bukunya, mungkin Anda juga baca. Purpose Driven Life, hidup berdasarkan tujuan. Nah, Pastor Rick Warren ini dulunya gembala, memulai satu jemaat, dan jemaatnya berkembang luar biasa, ribuan bahkan sampai sekarang puluhan ribu. Nah, beliau menulis buku itu menjadi bestseller, terjual jutaan kopi, dan Anda tahu kalau orang Amerika penulis buku itu beda dengan orang Indonesia yang nulis buku. Kalau orang Amerika nulis buku itu jadi jutawan, miliarder beneran. Karena satu buku dia bisa dapat royalti misalnya nih 10.000. Ya. Bayangkan kalau 10.000 per buku royaltinya, dia jual 1 juta kopi, ya tinggal dikali kan. Berarti 10 M, betul nggak? Itu cuma satu buku loh. Satu buku 10 M. Kalau di sini penulis Indonesia laku 1.000, lalu dikopi rame-rame. Kasihan penulis buku di sini nih. Iya kan, betul ya? Jarang orang mau jadi penulis buku di Indonesia. Lah baru laris 1.000, 2.000 sudah dikopi beredar di mana-mana. Di sini bukan copyright, tapi right to copy. Nah, Rick Warren ketika dia jadi miliarder, terjual jutaan kopi, dan dia mulai dikontrak untuk menulis buku berikutnya, dia stop ambil gaji gerejanya. Kan dia selama ini kan gembala, dia digaji. Nah ketika dia jadi miliarder, gajinya gereja nggak diambil lagi. Karena dia berkata, sudah cukup. Saya nggak perlu hidup berlebihan. Gaji gerejanya di stop, bahkan dia hitung, selama saya jadi gembala 20 tahun itu saya digaji sekian, dibalikin uangnya. Luar biasa. Tapi terus jangan dijadikan bahan untuk Pak Herman, kasihan, jangan. Kecuali Pak Herman nanti jadi miliarder ya, boleh, kita doakan jadi miliarder. Tapi maksud saya adalah dia belajar untuk hidup berkecukupan, bukan berlebihan. Kita anak Tuhan harus hidup berkecukupan. Mentalitas kita harus sudah cukup ya sudah. Makan 3 kali sehari, mau apa lagi? Jangan 5 kali sehari, nanti bisa diabetes, bisa darah tinggi, kolesterol, asam urat. Wah saya jadi detailer obat. Hidup secukupnya. Satu rumah cukup ya sudah. Kecuali Anda investor, ya bolehlah beli rumah untuk investasi, untuk anak boleh. Tapi tidak perlu berlebihan, yang penting cukup. Sisanya Anda support pelayanan, Anda support hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang masih kekurangan. Banyak gereja yang masih enggak punya gedung. Itu harus disupport. Gereja ini sudah luar biasa. Ya misalnya mau sekali 2 kali mau tambah sedikit enggak apa-apa lah. Tapi ya enggak perlu sampai dimewahkan khusus sekali, enggak perlu. Karena masih banyak tetangga kita, saudara kita yang butuh. Kita anak raja, tapi harus punya hati hamba. Amin. Jangan mentang-mentang anak raja terus mobilnya harus yang terbaik, yang mewah. Raja itu naik Lamborghini, Pak. Udahlah, Xenia aja cukup. Yang penting baru nggak mogok ya. Yang penting nggak mogok, yang penting dirawat. Yang penting bisa jalan. Tapi saya suka mobil ya Pak. Ya enggak apa-apa, punya 1, 2 boleh. Enggak perlu sampai 1 garasi kan. Boleh lah, namanya hobi boleh. Tapi jangan sampai hobi ini membawa kita jauh dari Tuhan. Maaf, ada banyak orang punya hobi, lupa ke gereja. Tapi di sini enggak ada. Di sana sini yang ada.
Wah biasanya Pak A itu rajin loh datang ke gereja. Mana Bu, kok nggak ikut ke gereja? Oh lagi ini ke pasar burung, lihat burung begitu. Hobi burung. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di Denpasar yang ada, banyak. Boleh punya hobi, tapi jangan sampai melupakan Tuhan. Amin. Jangan sampai berkat kita sebagai anak melupakan karakter kita, tugas kita sebagai hamba. Lanjut. Hamba itu diperintah. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Tapi seorang anak itu mengerti maksud bapaknya. Memerintah bersama. Ikut merasa memiliki. Kalau aku nggak melayani Tuhan, bapakku itu kerajaannya tidak diperlebar. Aku harus melayani. Jadi bukan melayani karena disuruh. Ayo kamu harus melayani. Enggak perlu. Seorang anak punya mentalitas, aku melayani karena aku cinta Tuhan. Bukan karena aku dijanjikan ini, dijanjikan itu. Enggak. Tapi kita punya mental seorang anak. Bapakku sudah mengasihi aku juga harus mengasihi jemaat-jemaat. Amin. Karena yang terakhir, seorang anak itu menjadi ahli waris. Seorang hamba enggak akan pernah jadi ahli waris, tapi seorang anak itu mewarisi. Apa yang dimiliki Bapa, itu juga dimiliki kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita dimerdekakan untuk melayani. Kita anak, tapi kita harus punya hati hamba. Saudara-saudara Galatia, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Anda sudah dimerdekakan. Masih bisa berdosa? Bisa. Karena Anda bisa memilih untuk melayani Tuhan atau melayani nafsu kita. Kita masih bisa kembali berdosa, bisa. Tapi tergantung Anda. Anda bisa mengerti sebagai anak atau enggak. Seorang anak yang ya toh, Anda ngerti ya? Akan ngerti, oh bapakku sayang sama aku juga harus kembali mengasihi dia. Aku melayani Tuhan bukan karena aku takut dihukum, tapi karena aku cinta Tuhan. Aku enggak mau mendukakan hatinya Tuhan. Seorang anak yang mengerti hati bapaknya, itu enggak akan pernah mau mendukakan bapaknya. Satu Petrus 2, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Diingatkan oleh Petrus. Kamu memang sudah merdeka, kamu anak Allah. Tapi kamu harus hidup sebagai hambanya Allah. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi fasilitasnya, fasilitas anak. Fasilitas anak itu luar biasa. Bapak itu gak akan pernah meninggalkan anak. Bapak itu bukan cuma mencukupi, tapi melebihkan. Kita sebagai orang tua, saya punya anak. Anda mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya anak. Kita pasti nggak tahan kalau lihat anak kita kekurangan, betul nggak? Pasti kita tuh berusaha supaya anak kita ini cukup, bahkan bukan cuma cukup, lebih. Itulah Bapak kita di surga, yang kepingin kita lebih dari sekedar cukup. Tapi sekali lagi, jangan dihabiskan. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu daging. Pakai itu untuk melayani. Kita adalah anak-anak yang difasilitasi dengan luar biasa. Kasih karunia, pengampunan, damai sejahtera, itu jauh melebihi materi. Kalau kita bicara berkat itu bukan cuma materi, tapi kita diberikan favor, dikasihi Tuhan, itu adalah berkat. Kita dikasihi saudara-saudara, kita dikasihi teman-teman kita, itu adalah berkat. Amin. Nah itu kita pergunakan untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok kita harus melayani? Saya tutup dengan yang terakhir. Saya lewat skip. Karena ada mahkota yang menanti kita. Kita tuh melayani bukan sekedar melayani karena apa? Karena kita nih menanti-nantikan upah mahkota dari surga. Amin. Ayo kita rajin melayani Tuhan. Bukan supaya kita dihukum, bukan.
Tapi karena kita ini sedang menanti-nantikan upah yang kekal, bukan yang fana. Apa mahkota yang menanti kita? Yang pertama, 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, hari kedatangannya. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan dapat mahkota, namanya mahkota kebenaran. Amin. Anda semua merindukan kedatangan Tuhan? Puji Tuhan. Kalau Anda kangen datang Tuhan, Anda akan dapat mahkota. Soalnya sekarang banyak orang yang gak kangen sama Tuhan datang kedua kali. Kalau bisa lamalah. Biasanya orang-orang ini yang hidup dalam dosa, yang hidup sangat berlebih, foya-foya. Nah sayangnya, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati berlimpah-limpah, lupa statusnya sebagai hamba, hidup enak-enakan. Dia berkata, Tuhan enak ya di dunia, Tuhan gak usah datang. Biasanya yang rindu Tuhan datang segera itu yang banyak utang. Ya, betul gak? Kalau banyak utang, daripada dikejar debt collector, Tuhan segera datang Tuhan. Tapi kalau Anda depositonya banyak, rumahnya banyak, Tuhan nanti aja lah Tuhan datang. Itu berarti Anda lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan. Hati-hati. Tapi bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, tersedia mahkota kebenaran. Yang kedua, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan itu adalah mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang memenangkan jiwa. Orang-orang pemenang jiwa. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kalau nanti Tuhan datang, kamu ini loh mahkotaku. Karena dia memenangkan jiwa orang Tesalonika. Jadi kalau saudara seorang pemenang jiwa, Anda akan dapat mahkota kemegahan, kebanggaan. Anda bisa bermegah atau berbangga, bukan bersombong ya. Beda ya, sombong sama bangga beda. Berbangga kepada Tuhan, dulu aku menangkan jiwa ini loh, jadi hamba Tuhan. Tuhan ini loh aku menangkan jiwa temanku, dia jadi pengusaha yang takut Tuhan. Dia membawa lebih banyak karyawan kenal kepada Tuhan. Itu adalah kemegahan kita. Ini hanya diberikan kepada para pemenang jiwa. Karena itu jadilah pemenang jiwa, nanti dapat mahkota ini. Yang ketiga, mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini adalah mahkota untuk orang-orang yang ada dalam penganiayaan. Mahkota kehidupan. Kita nggak tahu, kita bisa beribadah dengan bebas sampai kapan. Akan tiba waktunya kita harus memilih. Yesus atau nyawa. Pilih Yesus atau pilih nyawa. Kita nggak tahu. Sekarang sudah mulai. Dan ini akan semakin hari semakin keras. Mereka akan semakin radikal dan kita harus siap. Tapi kita percaya kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita dapat mahkota kehidupan. Amin. Jangan pernah melepaskan iman kita di dalam tekanan apapun. Mungkin Anda nggak diancam nyawa, tapi maaf, mungkin Anda diancam. Kalau kamu tetap melayani Tuhan, kamu nggak dapat promosi jabatan loh. Anda pilih mana? Menyangkal iman atau tetap beriman? Itu ujian. Dan orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan menerima mahkota. Yang terakhir, mahkota yang diterima kita adalah mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan ini diberikan kepada para gembala. Gembala sidang, gembala komsel. Kalau Anda jadi gembala komsel, jadilah gembala yang setia. Karena ada mahkota. 1 Petrus berkata,
Kamu akan menerima mahkota kemuliaan kalau kamu jadi gembala yang setia. Mahkota-mahkota ini menanti kita. Karena itu kita harus berlomba-lomba. Amin. Berlomba-lomba mengasihi Tuhan, berlomba-lomba melayani Tuhan. Karena dalam pekerjaan dalam Tuhan, jeripayah kita tidak sia-sia. Mari kita semua jadi anak-anak Tuhan yang punya mental hamba. Melayani, mengasihi. Hidup dengan mentalitas anak, tapi melayani setia sebagai hamba Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Saya panggil Pak Herman. Dalam roh dan kebenaran. Mari semuanya pujikan pujian ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Katakan hati yang menyembahmu Tuhan. Dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran sampai selama. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biar mulai hari ini ketika firman Tuhan sudah kami dengar, paradigma kami diubahkan. Dan kami hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki hati hamba Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus tanamkan terus dalam hati kami. Untuk kami mengerti siapa kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba firman-Mu yang Tuhan sudah pakai, Engkau utus dari Denpasar, melalui Jember dan juga di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai pelayanannya, keluarganya diberkati, anak-anaknya juga masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Sha la 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 la, sha la la la
ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan ku mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Menari dong. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya panggilkan adik-adik, ayo Rocky. Ku pahlawan kecil, Semuanya. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan. Sebelah sini saya. Amin. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Sekali lagi. Tidak ada. Aku pahlawan. Yes. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan. Tidak ada. Haleluya. Saudara percaya mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Amin. Mari sekali lagi saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, berkati mereka. Bapak, kami bersama dengan para orang tua dan seluruh jemaat, hamba-hamba Tuhan di tempat ini berdoa untuk anak-anak kami. Biar Tuhan persiapkan mereka mulai hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran-Mu adalah kebenaran yang sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin, pengusaha yang sukses, orang-orang yang penuh dengan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Hati daripada Yesus ada juga dalam kehidupan mereka. Masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Dan Tuhan pimpin mereka Bapa dalam pendidikan mereka. Amen. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan hikmat, kepandaian sama seperti Daniel. Juga Tuhan perlindungan darah Yesus yang akan menyertai mereka Tuhan. Kami berkati mereka dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya anak-anak kita diberkati, kata bersama-sama. Amin. Haleluya. Inilah yang ku punya. Mari semuanya pujikan. Hati sebagai hamba. Semuanya. Yang taat dan setia.
padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya. Saya persilakan Pastor Benny untuk memberkati kita sebagai gembala Rock Jember. Padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini, sebab kami percaya ketika Engkau hadir di dalam ibadah ini, Tuhan yang sudah sembuhkan kami, Tuhan yang sudah melepaskan kami, Tuhan yang menghiburkan kami, Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini Tuhan, dengan pengurapan, dengan hikmat yang baru daripada Tuhan, dan pakai kembali mereka untuk melayani Raja di atas segala raja, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kekasih-kekasih Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah dan bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu, sehingga kehidupanmu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, sekolah dan studimu diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap langkah-langkah kehidupanmu adalah langkah-langkah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan aku mengurapi engkau dan mengutus engkau dimanapun engkau berada menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pulang dan bawalah anugerah Tuhan yang besar dan melimpah turun atasmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin.